إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Hadirin kiram, sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir dalam salat Jumat perdana di Masjid Gadok Raya ini. Mudah-mudahan niat tulus kita dan keikhlasan kita ini menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita petik ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram sidang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita agar kita mati dalam keadaan memeluk agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita agar jangan sampai ketika kita meninggal dunia kita tidak dalam keadaan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang khatib sampaikan pada mukadimah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berpesan wa tazawwadu fa in khairu zadi taqwa, agar kita selalu menambah bekal kita, memperbaiki bekal kita, memperbanyak bekal kita, dan ternyata sebaik-baik bekal di hadapan Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita senang mendatangi panggilan Allah, ketika disampaikan oleh muazin hayya 'alas shalah, lalu kita datang mendatangi panggilan Allah, kita termasuk orang yang bertakwa dan kepada Allah, dan kelak akan dapatkan kebahagiaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan kali ini bertemakan kebersamaan dan persaudaraan di jalan Allah. Masjid yang menjadi sebuah tempat kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hal pasti dan sudah seharusnya bukan hanya menjadi tempat ibadah semata, tapi masjid harus dapat menjadi tempat yang sejuk bagi setiap orang, di mana ketika orang datang masuk ke dalam masjid akan timbul ketenangan dalam hatinya. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia merasa memiliki saudara. Ketika dia datang ke dalam masjid, dia memiliki kedamaian yang mungkin belum dia dapatkan di luar sana. Sehingga masjid harus memberikan fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat yang membawa kenyamanan bagi kaum muslimin khususnya. Hadirin kiram yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 agar kita memahami konsep perbedaan. Ketika kita berbicara tentang masjid, tentu di dalam masjid akan banyak sekali orang yang memiliki karakter berbeda, dengan suku yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Kadang perbedaan yang ada dapat menimbulkan perpecahan ketika tidak dapat memahami makna perbedaan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil kita melalui ayatnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, kata Allah. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, maka setiap kita yang merasa sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang bergelarkan manusia, harus terpanggil oleh panggilan ini. Allah menggunakan panggilan ya ayyuhan nas
ini berfungsi kepada semua kalangan, baik itu muslim ataupun non-muslim, baik itu orang kaya ataupun miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat, baik itu orang yang tampan ataupun tidak, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kata, ya ayyuhan nas. Terpanggilkah kita dengan panggilan Allah ini? Apa yang ingin Allah katakan kepada kita? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah ingatkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dzakarin wa untha, yaitu dari laki-laki dan perempuan, dari ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Disitulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hamba, ketika manusia menyadari bahwa dia diciptakan dari satu sumber yang sama, maka pada dasarnya tidak ada lagi harusnya kecenderungan untuk membanggakan diri atau membanggakan nasab atau membanggakan apa yang dia miliki. Karena semua manusia bersumber dari satu sumber, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Disinilah memutuskan membangga-banggakan dengan nasab. Disinilah yang memutuskan kebanggaan orang yang kaya. Di sini memutuskan kebanggaan seorang pejabat, agar mereka takluk hanya kepada Allah dan sadar betul dia tidak boleh merasa lebih dari manusia lain karena diciptakan dari sumber yang sama. Apa kata Allah? وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah ciptakan kita dengan syu'ub. Syu'ub lebih luas daripada qabilah. Allah ciptakan kita dari berbagai suku. Di Indonesia saja luar biasa banyak suku yang ada. Jangankan di Indonesia, di tempat kita sekarang pun pasti banyak sekali suku yang berbeda-beda, qabilah yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda. Tapi ternyata tujuan Allah menciptakan kita demikian illa lita'arafu, yaitu untuk saling kenal mengenal. Maka masjid harus menjadi sarana bagi seseorang hamba mengenal satu dengan yang lainnya. Istilah Jumu'ah muncul dengan harapan ketika orang datang mendatangi sholat Jumat, di sini dia berkumpul bertemu dengan sanak saudara teman kerabatnya. Ketika dia membawa masalah dari luar, dia datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat, lalu dia tidak terburu-buru pulang, dia duduk bersama ngobrol bercerita sehingga diungkapkan masalahnya dan saudaranya ternyata bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya. Inilah yang diharapkan dari Jumu'ah. Jadi Jumu'ah yang diharapkan bukan Jumu'ah sekedar berkumpul, mendengarkan khutbah, lalu sholat 2 rakaat bubar, tidak. Jumat yang diharapkan adalah ketika kita datang ke majelis Jum'ah ini, kita duduk bersama, lalu selesai sholat Jumat, kita saling bersalaman, bercengkrama, bercerita, menceritakan masalah pribadi kita, sehingga nanti akan ditemukan solusi-solusi. Ada mungkin di antara kita yang sulit mendapatkan pekerjaan, ternyata ada saudara kita yang sama-sama sholat Jumat di satu tempat, punya lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat kita temukan solusinya di masjid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita dengan berbeda-beda adalah lita'arafu, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah lanjutkan dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah menjadi poin utama bagi kita semuanya, bahwa Allah tidak melihat kekayaan, Allah tidak melihat ketampanan, Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak melihat segala hal. Tapi yang Allah lihat cuma satu, bagaimana kualitas takwa hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mencintai saudaranya atau mencintai sesama kita adalah tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semoga hadis ini menjadi renungan bagi khatib pribadi dan kita semuanya, jamaah sekalian. Kadangkala ada di antara manusia yang tidak peka dengan tetangganya, ada di antara manusia yang tidak peka dengan saudaranya. Dia tidak peduli tetangganya tidak makan, dia tidak peduli tetangganya tidak bisa bersekolah, dia tidak peduli tetangganya kesulitan ekonominya. Yang dia pikirkan hanya dirinya.
sehingga tidak sempurnalah iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang sempurna adalah ketika kita mampu mencintai saudara kita, mencintai sesama kita lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali inilah fungsi masjid, yaitu untuk mempersaudarakan dan juga mendekatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin kita belum saling kenal, tapi ketika datang ke masjid, kita salat berjamaah, lalu kita saling berkenalan, dan disitulah Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan kemudahan untuk kita. Hadratul kiram yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini menjadi renungan bagi khatib pribadi dan kita semuanya, bahwasanya kebersamaan dan persaudaraan di jalan Allah ini perlu untuk kita rajut. Kebersamaan dan persaudaraan di jalan Allah perlu kita pupuk agar kita selalu bersemangat bersama-sama memakmurkan agama Allah dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.